selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah online MBC Samarinda. Dan selamat bertemu kembali bagi Anda yang setia mengikuti ibadah online ini. Sebelum mengikuti ibadah online, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ikutilah dengan sungguh-sungguh tanpa melakukan pekerjaan lainnya, jadi kita bisa fokus dengan ibadah kita. Yang kedua, meskipun kita mengadakan ibadah online di rumah kita masing-masing, percayalah urapan dan jamahan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Mari segera kita ikuti bersama ibadah online MBC Samarinda. Selamat menikmati ibadah. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
setiap kita sembah Tuhan. Dimanapun saudara, katakan kepada Tuhan, aku rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau pertolongan kami Tuhan. Di tengah badai Engkau selalu peliharaku. Di tengah badai Engkau yang pegang tanganku. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini gerejamu. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Engkau pertolongan, tempat perlindunganku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan-Mu. Ini kerinduanku, berada di dekat-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Kami beri hati kami kepadamu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku Tuhan, seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku
dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, oh, nyatakan jalanmu. Thank you, Jesus. Selamat berjumpa. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali setelah selama beberapa lama kita stay at home, sehingga kita tidak beribadah di gedung secara bersama-sama, tetapi tidak mengurangi keindahan kita bertemu dengan Tuhan. Sebab kita semua tak sadar, gara-gara corona kita dipaksa untuk tinggal di rumah, dan kita harus stay at home, work at home, dan kita jangan sampai mengatakan saya bosan di rumah. Sebab saudara tahu, pasien-pasien di rumah sakit mereka mengatakan pengen cepat pulang. Artinya mereka merindukan rumah. Kalau kita sudah di rumah, mari kita nikmati rumah kita. Dan jadi pertanyaan adalah, apakah kita tetap setia dan kita bisa tetap tenang melewati semua ini? Sebab di situasi seperti ini, rasanya tepat sekali kalau kita, khususnya pada hari Minggu yang biasanya kita mengatakan, mari kita ke gereja. Rasanya kalimat itu harus dirubah dengan kalimat, aku adalah gereja, kita adalah gereja. Jadi kita tidak lagi berkata, mari kita pergi ke gereja, sebab gereja adalah rumah kita, gereja adalah hidup kita, gereja adalah diri kita. Nah, itu sebabnya mari bersama-sama kita mengikuti jejak Yesus. Ingat, pada waktu Yesus hidup, setiap hari, setiap saat dia pergi ke sana kemari, dan setiap kali dia berhenti di satu tempat, di situ juga dia mengadakan ibadah, berdoa, sharing firman, dan sesuatu terjadi. Tidak peduli di rumah, di jalan, atau di danau, sehingga kehadiran Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan tempat, dengan waktu. Nah, saat ini kita akan berbicara mengenai kehadiran Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sebab itu, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami datang kembali kepadamu Tuhan, karena kami perlu Engkau. Setiap langkah kami, setiap detik nafas kami, tanpa kehadiran-Mu Tuhan, maka semua akan tidak berarti dan tidak memiliki faedah, manfaat apapun, bahkan tidak akan menghasilkan apapun. Namun kalau Tuhan ada di dalam kami, bersama kami, maka sekecil apapun yang Tuhan percayakan pada kami, itu akan membawa dampak yang besar untuk kehidupan kami. Terangi kami oleh firman-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus,
yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Demikian pembacaan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan bahas tentang Tuhan hadir di tengah umatnya yang sedang mengalami kegoncangan. Dua murid Yesus mengalami kebimbangan, ketakutan, dan kekecewaan. Sehingga pada saat Yesus bangkit, mereka merasa gak yakin apakah benar Yesus yakin yang bangkit itu. Di dalam keraguan-raguan itu, mereka meninggalkan Yerusalem, pergi keluar kota yang disebut Emmaus. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba Yesus muncul tengah-tengah mereka bersama-sama. Dan anehnya adalah mereka tidak menyadari bahwa itu Yesus. Saudara, tetapi Tuhan tidak tersinggung. Tuhan tidak merasa keberatan karena Dia tahu orang ini sedang mengalami satu masalah. Yang saya merasa heran adalah sepertinya dua murid Yesus tidak seperti murid-murid atau tidak seperti orang yang umumnya alami. Mengapa saya berkata demikian? Karena mereka bisa dibaca raut wajahnya. Alkitab mengatakan mereka bermuka muram. Alkitab yang berkata, artinya dari wajahnya, raut mukanya mereka sedih. Dari situ kita melihat bahwa mereka mengalami satu pergumulan. Dan untuk itulah Yesus datang. Untuk itulah Yesus perlu menampakkan dirinya untuk meyakinkan bahwa kehadiran Yesus akan membangkitkan kembali iman kepercayaannya bahwa Yesus adalah Allah yang sudah mati namun bangkit. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan saya adalah, kok bisa Yesus bercakap-cakap dengan mereka, Yesus hadir bersama mereka, tapi mereka nggak mengenal? Ingat, mereka sudah 3 tahun berjalan bersama Yesus, tiap hari ngumpul. Tapi waktu Yesus datang, bercakap-cakap, tidak mengenal. Dari situ saya membuat satu pengertian. Berarti tidak melihat Yesus bukan berarti Yesus tidak ada. Atau juga tidak merasakan bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak ada. Tidak melihat keagungan Tuhan bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Memang bagi anak-anak milenial, mereka itu butuh sensasi. Mereka butuh sesuatu yang bisa dinikmati, diraba, dilihat. Maka kreativitas anak-anak milenial hari ini luar biasa, karena memang itu gaya hidup mereka. Namun kalau mereka hanya mengandalkan kemampuan dan selera mereka dan tidak berjalan dengan iman, maka mereka akan mengalami hal yang sama seperti dua murid Yesus ke Emmaus. Mereka nggak menyadari Tuhan datang. Mereka tidak melihat bahwa ternyata Tuhan ada. Mereka akan komplain, mereka akan tidak mengerti apa-apa. Sebab itu, mari kita lihat mengapa sampai dua murid Yesus yang namanya Kleopas ini bisa kehilangan jejak Yesus. Kadang-kadang saya sedikit cemburu dan iri hati. Kenapa?
Banyak orang-orang yang melihat atau nonton drakor itu bisa berjilid-jilid, dan itu bisa terhanyut dengan perasaan, bisa nangis, bisa bangga, bisa bahkan ketagihan lagi. Tapi saat mereka bertemu dengan Tuhan, nggak ngefek apa-apa. Merasa pun enggak, haus juga enggak, biasa-biasa aja. Apa yang membedakan? Nah, itulah yang terjadi pada dua murid Yesus yang ke Emmaus itu. Mereka melihat Yesus, mereka bercakap-cakap dengan Yesus, tapi tidak merasakan. Nah, hal ini perlu kita selidiki sebab sudah beberapa minggu ini, dan kita tidak tahu berapa lama lagi, selama corona menghantui kita terus akan melakukan program pemerintah stay at home. Sehingga itu membuat kita tidak bisa ke gereja, dalam arti ke gedung gereja, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Nah, masalahnya kalau kita masih terbatas dengan satu prinsip bahwa menikmati hadirat Tuhan itu harus di gedung gereja, dalam musik yang lengkap, dengan pertemuan yang dihadiri banyak orang. Kalau itu yang menjadi acuan kita untuk menyembah Tuhan, maka kita akan kehilangan momen yang indah seperti ini. Kita akan lihat apa sebabnya dua murid Yesus itu tidak menyadari kehadiran Yesus, supaya kita tidak terjebak di kesalahan yang sama, supaya kita tidak berlarut-larut di dalam prinsip yang keliru. Yesus hadir tapi tidak mengenal. Yesus bercakap-cakap tapi kita tidak menghiraukan. Kenapa? Karena prinsip yang salah. Kita melihat di sini ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mari kita lihat, kenapa murid Yesus itu tidak bisa menyadari dan tidak bisa mengerti bahwa Yesus ada, Yesus hadir. Mereka merasa tidak ada Yesus. Yang pertama, kita lihat ayat 25. Ada satu kunci kata yang menjadi pembuka kita untuk mengupas alasan mereka tidak melihat Yesus, yaitu satu kata yang disebut segala sesuatu. Di dalam ayat 25 dikatakan si satu kalimat, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ini alasan pertama mengapa mereka tidak melihat Yesus. Karena mereka tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Loh, lalu apa yang mereka percaya? Di sini dikatakan mereka tidak percaya segala sesuatu. Jadi yang dipercaya hanya sebagian. Menurut Tuhan, percaya segala sesuatu. Dikatakan dengan jelas ayat ini, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Yang kamu percaya hanya sebagian. Inilah bahayanya orang baca Alkitab kalau setengah-setengah. Inilah bahayanya kalau orang meyakini Alkitab itu pilih-pilih. Banyak orang baca Alkitab itu pilih-pilih. Yang favorit dikasih tanda kuning, merah, hijau. Tapi yang dia nggak suka, abaikan. Nah, ini yang membuat mengapa orang tidak bisa melihat gambar Yesus dengan jelas. Bahkan, mengapa orang tidak menyadari Yesus hadir? Karena membaca Alkitab setengah-setengah. Ini Yesus yang mengatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Kenapa orang bisa percaya setengah-setengah seperti itu? Karena manusia itu egois, Bapak Ibu. Mereka hanya mau membaca dan percaya ayat firman Tuhan yang sifatnya mengenakkan daging. Berbahagialah kamu, Mazmur 23, dia akan gembala yang baik akan membaringkan kita di rumput yang hijau. Yang gitu-gitu dia percaya, dia pegang. Tapi nanti di giliran sampai kepada satu ayat, setiap muridku akan menyangkal dirinya dan mengikut aku. Itu bukan aku. Setiap muridku harus hidup melepaskan dirinya dari segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, itu enggak. Nah, ini yang membuat mengapa
banyak orang Kristen tidak melihat Yesus secara utuh karena membaca Alkitab hanya pilih-pilih. Dan itu yang jadi kritikan Yesus kepada mereka dua. Kamu tidak percaya segala sesuatu, hanya pilih-pilih. Bapak Ibu, sementara kita menjalani stay at home, inilah kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan secara penuh, tidak pilih-pilih. Salah satu yang tidak disukai orang adalah penguasaan diri. Di masa stay at home ini, kita sedang dilatih penguasaan diri kita. Bisa nggak kita hidup seadanya? Orang biasa bebas jalan sana kemari, wisata kuliner sana sini, mengenakkan lidah. Tapi sekarang kita terbatas. Ada sih pakai Gojek atau pakai GoFood, tetapi ada satu yang kurang, bebas. Disitulah kita belajar firman Tuhan tentang penguasaan diri. Bisa nggak? Sadarkah saudara, ketika Nuh hidup di dunia, dia bukan hanya mengikuti stay at home, dia bahkan lockdown berbulan-bulan. Enak kita di sini, walaupun kita stay at home atau lockdown, kita masih bisa keluar, bisa melihat matahari, kita masih bisa jalan ke sana kemari. No, tidak seperti itu. No, tertutup, terkunci rapat, dia tidak bisa apa-apa. Hari ini kita masih bisa lihat TV, masih bisa SMS, masih bisa WA. No, sama sekali tidak ada hiburan. Dia hanya melihat binatang-binatang, ya dia hanya melihat makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Tetapi Nuh bisa. Padahal Nuh berhari-hari. Kalau Nuh bisa, harusnya kita bisa. Kuncinya apa? Penguasaan diri. Stay at home. Itu yang pertama. Mengapa mereka tidak melihat Yesus? Karena mereka melihat ayat firman Tuhan setengah-setengah, tidak sepenuhnya. Yang kedua, mengapa mereka tidak melihat dan tidak menyadari kedatangan Yesus? Karena mereka tidak ada karena mereka tidak melihat, tidak mengikuti aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu adalah tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Perhatikan kata-kata ini. Ini sangat prinsip buat orang hidup. Ini firman Tuhan tapi yang sudah diyakini menjadi gaya hidup seluruh dunia. Sekali lagi, Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Artinya, kalau orang ingin menikmati kemuliaan, dia harus melewati penderitaan. Dalam bahasa Inggris, no cross, no crown. Kalau tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Atau kalau dalam bahasa manajemen, kalau tidak ada proses, tidak ada hasil. Kira-kira begitu. Atau kalau dalam bahasa yang sedikit patriotis, kalau tidak ada perjuangan, maka tidak ada kemenangan. Nah, itu sama artinya. Artinya, kalau orang ingin menikmati sesuatu yang indah, harus berjuang. Jangan terima jadi. Gak bisa. Itu sebabnya Yesus menderita. Dengan penderitaan yang dia ikuti, yang dia jalani itu, mendatangkan kemuliaan. Dan itu yang Yesus katakan. Mengapa murid-murid tidak melihat Yesus? Karena mereka mau enak. Hidup jangan hanya mau enak saja. Yang ketiga, mengapa mereka tidak melihat Tuhan? Karena mereka memiliki pengharapan yang salah. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat ini menjelaskan satu kekecewaan mereka. Dia berkata, dahulu kami mengharapkan Dia yang akan datang membebaskan kami. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pengharapan mereka keliru. Ada 2 kekeliruan yang di sini. Yang pertama dari sisi waktu. Dia menggunakan past time, masa lampau. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang akan membebaskan bangsa Israel. Kata dahulu,
kami dahulu mengharapkan. Artinya mereka mengharapkan Yesus untuk membebaskan mereka itu waktu lalu. Hari ini sudah enggak lagi. Itu maksud ayat ini. Dahulu kami mengharapkan Yesus untuk menjadi Mesias, tapi itu dahulu. Sekarang enggak. Kenapa enggak? Ya karena Yesus sudah mati. Yesus sudah dikubur. Harapan mereka hilang. Itu kekeliruan mereka. Mereka menaruh iman untuk masa lalu. Mereka tidak punya iman untuk hari ini. Kesalahan yang kedua dari ayat ini adalah faktor yang diimani. Mereka mengimani Yesus membebaskan mereka secara lahiriah. Sementara Yesus datang menjadi penyelamat, menjadi pembebas untuk masalah rohani. Mereka mengharapkan supaya Israel itu menjadi negara yang merdeka. Ingat waktu itu mereka dalam penjajahan bangsa Romawi. Nah mereka udah gak tahan. Mereka maunya mengangkat Yesus sebagai raja mereka dan mendirikan satu raja. Mereka declare inilah kerajaan Israel yang jaya di bawah kerajaan Yesus Kristus. Maunya begitu. Ternyata mereka meleset. Yesus tidak seperti itu. Yesus mau mereka bebas dahulu secara rohani. Pembebasan yang Yesus berikan itu secara rohani. Biar roh mereka bebas merdeka dari dosa. Disinilah letak kesalahan mereka. Mereka mengharapkan yang jasmani, padahal Yesus memberikan yang rohani. Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan tidak bisa memberikan hal-hal jasmani. Bisa, sangat bisa. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kesempurnaannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Apa itu sekaliannya? Kebutuhan kita makan, minum, pakaian ditambahkan. Bisa. Tetapi Tuhan punya prioritas. Itu nomor 2. Prioritas utama adalah kita bebas secara rohani, tidak di bawah belenggu dosa. Itu yang diutamakan Yesus. Dan untuk itu Yesus datang ke dunia. Ini yang mereka nggak nangkep. Makanya begitu Yesus mati, kecewa. Mereka langsung muram mukanya karena harapan mereka tidak terpenuhi. Harapan mereka keliru. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan adalah Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lagi di rumah, mungkin lagi di mobil, atau lagi di mana saja. Tuhan hadir tepat di mana Anda berada. Yang penting, jangan kita menganggap bahwa Tuhan adalah seseorang yang akan memberikan kita apa yang kita ingini secara jasmani, sehingga itu yang kita pikir materi. Kalau kita hanya berpikir Tuhan secara materi saja, maka tidak heran kita tidak menyadari kehadiran Tuhan. Mengapa kita tidak merasakan kehadiran Tuhan? Karena pikiran kita materi saja. Uang. Yang berikut, selain Tuhan hadir, selain Tuhan datang di tempat kita berada, Tuhan juga mencari hati yang merindukan Dia. Tuhan pasti hadir dimanapun kita berada, kapanpun kita butuh. Tuhan selalu siap. Dia penjaga. Dia adalah Dia adalah Tuhan. Dia adalah pribadi. Dia adalah sesuatu yang bagi kita tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Tapi ingat, Dia juga menghendaki hati yang haus dan rindu kepadanya. Itu yang Dia cari. Nah, kembali kepada cerita dua murid Yesus yang pergi ke Emmaus. Mereka dalam kekecewaan meninggalkan Yerusalem ke Emmaus, keluar kota yang berjarak kira-kira 6 mil atau 2 jam perjalanan. Selama 2 jam perjalanan, Yesus bersama mereka. Yesus memberikan khotbah eksposisi dari kitab Perjanjian Lama yang berhubungan dengan Yesus, dari kitab-kitab
Perjanjian Lama itu dia kupas semua. Yang ada kaitannya dengan Yesus, dia kupas semua. 2 jam. Khotbah yang dihadiri jemaatnya hanya 2 orang. Yesus menyampaikannya dengan antusias, dengan begitu menarik. Dan hal itu membuat 2 murid Yesus itu tertegun. Penyampaian Yesus selama 2 jam perjalanan itu membuat 2 murid Yesus terpikat. Sehingga sampai pada suatu titik di mana mereka sudah dalam posisi mendekati tujuan, maka Yesus berkata kepada mereka, "Oke, kalian udah mau sampai, aku mau melanjutkan perjalanan." Perhatikan kalimat berikut. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu, perhatikan ini yang menarik. Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ini saya suka ini. Ketika mereka sudah sampai pada tujuan yang mereka pergi, Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan, padahal sudah sampai. Menarik bagi saya dengan kata seolah-olah. Mengapa Tuhan Yesus seolah-olah dia meneruskan, padahal dia ingin bersama mereka? Padahal Yesus ingin masuk juga. Tapi Yesus tidak mau. Yesus tidak mengatakan, "Aku mau tinggal ke rumahmu, aku akan mendoakan kamu, akan tumpang tangan." Tidak. Yesus sedikit jual mahal. Oke, kalian udah sampai kan? Oke, kalian masuk aja, aku mau ngelanjutin. Kira-kira begitu. Tetapi bagaimana respon 2 muridnya? "No, jangan Tuhan, ayolah tinggal sini, kita masih belum puas nih. Lagi." Asik. Disitulah Yesus mendapatkan apa yang dia inginkan. Mereka membutuhkan Yesus. Saudara, Yesus adalah pribadi yang gentleman. Dia nggak suka maksa-maksa. Dia nggak suka yang murahan. Nggak, dia gentle. Dia pengen, kalau dia diinginkan, kamu ngomong dong. Undangan mereka, "Tuhan, hadirlah, masuklah." Itu yang Tuhan nantikan, mengundang Yesus masuk. Bapak Ibu, Kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 dan 20 mengatakan begini. "Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Ayat 20 ini yang penting. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Yesus mengetok pintu. Dia nggak mendobrak, dia nggak maksa, enggak. Yesus ingin mereka membuka hati dan buka diri. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat satu lukisan atau gambar di dinding atau di gereja. Yesus berdiri depan pintu dan mengetok pintu. Pernah pasti ya, ini sangat familiar ini lukisan ini. Yang menarik dari saya tentang gambar itu adalah ketika Yesus berdiri di depan pintu mengetok pintu, perhatikan pintunya. Di pintu yang Yesus ketok itu tidak ada handle-nya. Alat pembuka seperti yang biasa dipakai rumah-rumah. Pintu kan bisa dibuka dari dalam, bisa dibuka dari luar. Tapi pada lukisan itu, saudara perhatikan, tidak ada handle-nya di luar. Artinya, yang bisa membuka pintu dalam gambar itu adalah tuan rumahnya. Dan itu adalah lukisan dari Kitab Wahyu ini. Tuhan menginginkan orang, si pemilik hati itu yang membuka hati. Tuhan tidak memaksa. Tuhan merindukan setiap orang haus dan rindu kepada Tuhan. Itulah syarat bagaimana caranya kita melihat Yesus. Yang membuat 2 murid Yesus itu melihat Yesus dan sadar dia sadar karena dalam dirinya ada kerinduan. Waktu di tengah perjalanan dia masih belum. Tapi setelah dia mendengarkan firman Tuhan, setelah Yesus memecahkan roti dan roti itu diberikan, detik di mana roti itu diberikan,
matanya terbuka. Loh, ini Yesus. Tetapi terlambat. Di saat mereka menyadari bahwa ternyata itu Yesus, di saat itu pula Yesus menghilang. Menarik bagi saya, mengapa Yesus menghilang? Mengapa Yesus menghilang? Apakah Yesus lagi main petak umpet? Enggak. Yesus tidak sedang bermain petak umpet, saudara-saudara. Tapi mengapa Yesus menghilang? Apa perlunya? Yesus kan bukan anak kecil yang main petak umpet. Tapi mengapa saat orang muridnya itu sadar bahwa itu Yesus, dia justru menghilang? Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yesus menghilang karena Yesus ingin mengajar murid-muridnya dan kita percaya pada Tuhan walaupun dia tidak tampak. Yakin bahwa Yesus itu ada walaupun kita tidak meraba secara jasmani. Meyakini bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita walaupun kita belum merasakan. Bagi saudara yang saat ini lagi bimbang, yang masih meragukan, gak nyaman masa ibadah di rumah, bagi saudara yang merasa tidak sreg dengan keadaan stay at home ini, yang merasa rindu perkumpulan yang besar, pegang baik-baik. Jangan kehilangan momen. Yesus sesungguhnya ada di rumahmu. Yesus sesungguhnya ada dimanapun kau berada. Yang dibutuhkan adalah haus akan Dia, mau mendengarkan firman-Nya, dan kita datang dengan sungguh-sungguh membutuhkan Dia. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sikap seperti itu, maka saudara akan merasakan Dia hadir. Dan kemudian akibatnya, saya bacakan kalimat berikutnya. Ayat 30, waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Wah, ini dia yang tadinya muka mereka muram, sedih, kusut masai, yang tadinya mereka tanpa pengharapan. Setelah mereka bercakap-cakap dengan Yesus, setelah mereka membuka kedoknya, setelah mereka membuka hati, maka mereka sadar ternyata Yesus itu ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka bersuka cita. Kesimpulannya, di tengah keadaan yang sulit, di mana segala sesuatu terbatas, kita tidak bebas kesana kemari, kita tidak bisa bebas melakukan kegiatan. Percayalah, di rumah pun Yesus hadir. Keadaan membatasi kita, tapi Tuhan tidak terbatas. Kuasanya tak terbatas. Asal kita membuka hati dan merindukan akan kehadirannya. Undang Dia masuk dalam hati kita. Renungkan firman-Nya, dan kita membuat pernyataan kepada Tuhan. Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Aku merindukan Engkau. Maka di saat-saat kita menjalani hidup stay home atau work from home, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Asal jangan pasif, tetap berkarya, tetap renungkan firman Tuhan, dan jalin hubungan yang lebih erat lagi dengan keluarga. Maka sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, bahkan kuasa Tuhan akan turun ke atas kita. Dan kita berdoa supaya segala wabah yang sedang menguasai dunia ini Tuhan singkirkan dan Tuhan pulihkan umatnya. Tetap stay at home dan nantikan Tuhan. Rindulah kepadanya, maka saudara
akan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir. Walaupun mata kami tidak melihat, tangan kami tidak bisa meraba, feeling kami tidak merasa apa-apa mungkin, tapi kami tahu pasti Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan. Kami mau menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini dengan keyakinan bahwa Tuhan menuntun hidup kami, sehingga kami akan mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bapa, tuntunlah kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, bahkan seluruh umat-Mu di seluruh dunia, yang saat ini sedang mengalami kesulitan menghadapi virus corona. Biar Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa itu akan bergerak dan bekerja, sehingga Tuhan akan mengangkat setiap wabah yang sedang menghantui. Ampuni umat-Mu Tuhan atas kesalahan, kesombongan, keangkuhan, sehingga kami merasa diri bisa. Kami merasa tidak butuh Engkau, dan itu yang membuat kami tidak bisa melihat Engkau. Tapi hari ini Tuhan, dengan rendah hati, dengan hancur hati, dengan sepenuh hati, kami sadar kami butuh Engkau, dan kami mengundang Engkau Tuhan, masuklah ke dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu, dan kami tetap berdoa, kami mohon agar Tuhan memakai Bapak Presiden beserta seluruh staf, menteri-menteri dan pejabat-pejabat, baik di pusat sampai di daerah, di dalam menghadapi virus corona, supaya Tuhan berikan hikmat. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh bangsa kami, supaya kami semua bersama-sama sehati, sejiwa, berjuang bersama-sama menghadapi keadaan yang sulit ini, dengan keyakinan Tuhan akan melepaskan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan cerita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu
firman-Mu sungguhlah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih telah mengikuti ibadah kami secara online. Kami berharap Anda terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan, sehingga hidup Anda terus dipenuhi berkat dan memiliki hidup yang bermakna bagi orang lain. Ibadah online tidak menghalangi kita di dalam memberikan persembahan dan perpuluhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan perpuluhan ke rekening gereja yang tertera pada layar. Bagi kalian orang-orang muda, dapat mengakses ibadah online Imed Teens setiap hari Sabtu pukul 6 sore melalui channel YouTube Imed Teens Samarinda. Khusus untuk adik-adik Star Kids, online Sunday School dapat diikuti melalui aplikasi Zoom. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Kak Louis. Doa Deeper telah aktif kembali dan dapat diikuti secara online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui channel YouTube MDC Samarinda. Dalam ibadah online minggu depan tanggal 3 Mei akan diadakan perjamuan kudus. Teknis perjamuan akan diinformasikan lebih lanjut. Anda juga dapat mengetahui informasi terbaru mengenai aktivitas gereja melalui aplikasi MDC Samarinda, dan Anda juga dapat mengakses Instagram dan Facebook MDC Samarinda. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah kami secara online di channel YouTube dan aplikasi MDC Samarinda. Terima kasih telah beribadah bersama kami, dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.